segenap para alim wal ulama, para asatidah, para guru-guru, para pengurus dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah kita bisa sama-sama berjumpa kembali di majlis kita dalam kajian kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah dan barokah dari muallif, amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bagian yang kedua daripada kitab Al-Adhkar, yaitu babu ma yaqulu idza labisa thawbahu. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu ayyakula bismillahi wa kadzalika tustahabbu at-tasmiyatu fi jami'il a'mali. Alhamdulillah ya. Kita masuk kepada bab ma yaqulu, apa yang dikatakan oleh Nabi idza labisa thawbahu, apabila beliau memakai baju ya. Nah, jadi setelah kita bangun dari tidur, di antara adabnya kemarin ya kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah bangun kita duduk sejenak, sekira-kira bacaan inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil ardi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, terus sampai ayat 200. Kalau orang istilah bilang adalah ngumpulin nyawa ya. Nah, habis duduk ya dianjurkan kita memakai siwak ya. Dianjurkan pakai siwak. Habis duduk langsung pakai apa? Pakai siwak ya. Ada yang bawa siwak di sini? Ya, silakan yang bawa pulpen atau yang bawa pena. Itu cara pakai siwak begini ya. Jadi cara pakainya bukan begini. Tapi megangnya ya, jempolnya di bawah, telunjuk di atas, manis di atas, tengah di atas, kelingking di bawah. Jadi begini makanya. Ini cara yang sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai tato siwak. Bentuk angka 8. Setelah pakai siwak baru kita pakai baju. Nah, makanya bab yang kedua setelah bangun tidur adalah sunnah pakai baju. Bagaimana sunnahnya? Yustahabbu ayyakula bismillah. Disunnahkan ketika pakai baju, disunnahkan mengucapkan bismillah ya. Jadi semua amal yang dipakein bismillah maka barokah. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan perkara yang memiliki nilai dalam syariat yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus barokahnya ya. Mau makan baca bismillah, pakai baju baca bismillah, semua apapun yang baik-baik baca bismillah. Ada dalam sebuah kitab saya pernah baca, suatu hari ya ada seorang kaisar. Ini kaisar unik ya. Dia sakit puyangnya nggak hilang-hilang. Ya kalau kita kan puyang sabar minum obat baik. Ini enggak, puyangnya nggak hilang-hilang. Diminumin obat nggak hilang, ditidurin nggak hilang gitu. Ya, dalam ilmu kedokteran pusing itu ada sebabnya ya. Dalam kitab Tibbun Nabawi dijelaskan tuh. Yang pertama sebab pusing biasanya itu gara-gara darahnya tinggi atau kerendahan ya. Kebangetan tinggi atau kebangetan rendah. Itu pusing. Yang kedua sebabnya pusing adalah apa? Kurang tidur ya. Itu cirinya biasanya kalau kurang tidur pusingnya di depan aman di belakang. Yang ketiga pusing ada yang dipikirin ya, mungkin BBM naik tuh dipikirin sama dia. Itu cirinya adalah pusingnya di tengah menyeluruh. Ada yang keempat pusingnya setengah, namanya migrain.
Itu ada pusing di mana-mana, sini pusing, naruh tagihan utang banyak tuh. Belum kebayar tuh, sini pusing gitu. Udah tagihan utang belum bayar, belum tidur, darah tinggi, wah tuh semua komplikasi. Maka sebenarnya cukup kita kalau pusing ya istirahat gitu. Istilahnya kalau mesin tuh udah panas, harus tidur. Nah ini seorang kaisar udah semua tuh dikerjain sama dia, pusingnya nggak hilang-hilang. Sampailah dia menulis kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an sebuah surat yang isinya, ya Umar, tolongin saya punya penyakit pusing nggak hilang-hilang. Gimana kira-kira solusinya? Sayyidina Umar nggak panjang kalam, beliau menghadiahkan itu kaisar sebuah peci, topi, kalau kita topi, dikasih topi, dikirimin. Yang unik ketika dipakai itu topi, hilang pusingnya. Subhanallah, ya. Yang ngirimin wali, yang ngirimin Sayyidina Umar bin Khattab, hilang pusingnya. Pas dicopot pusing lagi. Ya. Dipakai hilang pusingnya, dicopot pusing lagi. Nah, bingung kan dia? Nih apa ini? Giliran pakai peci hilang, giliran dicopot pusing lagi. Diudak-udak, dibuka pecinya, dibuka topinya, dicari, oh ternyata ada selembar kertas. Di selembar kertas itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman siapa yang nulis Bismillah? Sayyidina Umar. Cobain kita besok pala puyang masukin peci sini, Bismillah, hilang nggak? Kagak. Masukin duit 500.000 sini, nah agak mending tuh. Tapi tergantung keyakinan. Kalau kita punya keyakinan yang kuat dengan ulama, yakin dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah kabul. Ya. Jadi jangan lihat itu kan Sayyidina Umar, enggak, ini buat kita bisa juga, asal ya yakin. Makanya kadang-kadang ada orang, ini ada cerita nyata, tukang ngobatin, dia orang kiai, ahli ilmu hikmah. Datang orang nih, Pak Kiai, tolongin saya. Tolongin apaan? Nih, kepala saya pusing, sakit, badan pada sakit. Oh gitu, iya. Taruh air di meja, besok balik lagi. Itu kiai ketika itu ada kesibukan, dia nggak sempet tuh ngerjain tuh air, belum disempet diwiridin, belum sempet dibacain. Besok tuh tamu datang, nah ngambil sama bininya. Dipikir dia, udah kali ini diambil sama dia, diminum pulang baik. Laporan sama Kiai, alhamdulillah Kiai, berkat air antum badan saya udah enakan. Dibacain nggak? Didoain nggak? Kenapa kok bisa sembuh? Yakin tuh, husnuzon, baik sangka kita. Ya. Makanya nggak usah repot-repot ke rumah. Yang penting baik sangka, ya Allah. Baik, dibaca nih air. Ya Allah, jadikanlah air ini sebab kesembuhan saya. Al-Fatihah, tuh baca tuh ya. Yang penting apa tadi? Ya. Jadi begitu. Dalam riwayat yang lain dikisahkan, suatu hari Khalid bin Walid, ya, yang digelari dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau perang menang mulu. Yang namanya Khalid kalau perang nggak pernah kalah. Bahkan ada seseorang mengatakan, idza sara Khalid sara nasru tahta liwa'ih. Kalau Khalid itu sudah berjalan, maka berjalan pula kemenangan di bawah panjinya. Subhanallah. Itu kenapa Sayyidina Umar nyopot Sayyidina Khalid, karena takut nanti orang mengkultuskan nih. Soalnya saban perang menang. Suatu hari ketemulah nih Khalid dengan orang Majusi. Orang apa? Majusi. Orang Majusi itu, ya, itu orang yang nyembah api, ya. Nah, Sayyidina Khalid lagi ngajakin mereka masuk Islam. Ya fulan semua, ayo ikut ajaran kami. Apa kata pemukanya? Ya Khalid, ane nggak mau ikut ente sebelum ente buktikan kebenaran ajaran ente. Masya Allah, ditantang nih. Bener nggak Islam? Buktiin. Apa buktinya? Minum racun. Insya Allah minum
Racun. Ambil racun sini. Ambil racun. Diambilin sama pemukanya racun segelas. Racun segelas. Sayyidina Khalid dengan yakinnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dikit. Alhamdulillah. 3 kali sunahnya ya. Ditaruh. Wah. Sehat walafiat. Minum baca bismillah tuh. Enggak jauh-jauh. Tapi ya yakin tuh ya. Soalnya kenapa nih? Soalnya orang pengen masuk Islam, pengen buktiin ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu orang Majusi sekampung masuk Islam berkat keberanian Sayyidina Khalid tuh ya. Makanya tadi jangan remehkan bismillah. Jangan remehkan bismillah. Bismillah udah tahu dari kecil. Jangan diremehin. Jangan diremehin. Yang saya pernah cerita dulu, ada seorang kiai datang, diundang nggak pernah bisa. Kenapa? Ini kiai wali, orang soleh. Sekalinya diundang datang doa, cuman baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, qabul, selesai pulang. Cuman doa konten dibaca. Padahal ngundangnya lama. Protes lah tuh orang amat kiai. Diundang lame-lame, dikasih amplop gede-gede, cuman bacanya doa konten. Apa kata kiai? Fulan jangan remehin, biar kali konten nih doaannya lebih tajam dari yang lain. Ya, coba ente taruhin pohon, di pohon taruhin sapi. Ya. Ente taruhin batang kayu, ente adu tuh lebih kuat mana? Itu batang kayu dibacain Bismillah, bebannya berat, itu sapinya terpental. Cuman baca apa tuh? Bismillah. Jadi bedain, jangan samain bismillahnya kita sama bismillahnya orang-orang soleh itu ya. Makanya kan kenapa kok bismillah mereka tokcer, mereka jauh dari maksiat, tiap hari wirid, tiap hari zikir tuh, makanya tajam itu. Kalau kita bacanya kalau ingat ya, kalau ingat punya amalan nih baru baca. Kalau mereka nggak istiqomah tiap hari. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyatu, begitupun juga disunnahkan membaca tasmiyah pada seluruh amal, seluruh aktivitas kita ya, apapun itu. Ya, bahkan Syekh Syarawi mengajarkan kita, ya mungkin sebagian dah tahu, kalau kita minum baca bismillah. Alhamdulillah, lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu air yang masuk ke mulut saya barusan, di dalam perut beristighfar buat saya. Tuh. Jadi kalau kita minum baca bismillah, alhamdulillah, air yang masuk nih mintain ampun buat kita. Nggak sembarangan. Makanya kenapa orang-orang soleh itu bisa begitu? Karena segala aktivitasnya pakai apa? Bismillah. Ya. Simple kan, cuman minum bismillah. Nah kalau Imam Ghazali lain lagi ngajarin ya bismillah. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga bismillahirrahmanirrahim tuh ya. Kalau kita minum dulu, kok nggak bismillah? Dalam hati gitu kan gitu. Alasannya dalam hati, padahal nggak baca, emang hatinya baca apaan dia. Warwaina fi kitab Ibni Sunni. Ya, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wasmuhu Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi, nama aslinya Sa'ad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa sauban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa la wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Nih lihat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kita Muhammad SAW itu idza, ya, kalimat idza menunjukkan apabila, berarti kebiasaannya Nabi. Idza labisa sauban qamison, apabila Nabi pakai baju gamis, ya, gamis. Jadi gamis itu bahasa Arab. Ini kita pakai baju apa nih? Gamis. Kenapa bisa jadi gamis? Karena
Islam yang ada di Indonesia kebawa sama Islam Yaman Tarim. Orang Tarim kalau nyebut ko go, makanya qala Rasulullah, kata mereka gola Rasulullah. Komis jadi gomis, gomis jadi gamis. Tuh, ya. Sama banyak macam-macam. DPR bahasa Arab, Dewan bahasa Arab, Diwan, perwakilan wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, rakyat ro'iyat bahasa Arab ya. Makanya jangan ada yang ngejelekin Arab ya, karena hampir semua bahasa kita bahasa apa? Arab. Sampai garis yang terbentang namanya garis khotul istiwa namanya. Namanya apa? Khotul istiwa. Di kita? Nah, itu bahasa Arab itu. Main bola ada yang namanya wasit. Namanya apa? Wasit. Mamano wasit tengah. Ummatan wasato, wasit. Main bola pakai bahasa Arab. Cuman nggak berpraktekin. Wasit, sini wasit. Jadi gamis makainya. Atau Nabi pakai rida nih, rida. Sorban. Au imamah, atau pakai imamah. Ya kebetulan lagi nggak pakai nih. Baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan ini pakaian dan juga kebaikan apa-apa yang ada padanya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung daripada kejahatannya dan juga kejahatan apa yang ada padanya. Ini jadi gamis, jadi sorban, imamah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya. Imamah, gamis, sorban bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Jadi baik kalau dipakai niatnya ngikutin Rasulullah. Makanya kalau kita pakai sorban dalam hati ini, ya Allah saya niat pakai sorban ngikutin Nabi, dapat pahala. Ya Allah saya pakai gamis warna putih ngikutin Nabi, dapat pahala. Ya Allah saya pakai imamah ngikutin Nabi, dapat pahala. Itu justru yang bikin makom kita terangkat. Karena ada orang ngerjain sunnah tapi terpaksa. Sholat malam dipaksa sama ustadz, tahajud dipaksa sama ustadz, duha dipaksa sama ustadz. Maka pulang nyantren sampai rumah kagak dapat berkah apa-apa. Kenapa? Semua ibadahnya terpaksa. Ya. Banyak gak santri-santri begitu di pondok? Di pondok rajin, duhanya, tahajudnya, datang sebelum waktu. Sampai rumah liar, bodoh-bodoh ke masjid. Kenapa? Karena mereka beribadah bukan atas dasar kesadaran sendiri. Ya. Makanya ajarkan nih anak-anak kita kesadaran beragama. Agamanya udah, sadarnya belum. Ini yang mahal ini. Ya. Maka akhir-akhir ini santri saya nggak suruh apa-apa, saya nggak suruh tahajud, saya nggak suruh duha. Kenapa? Udah gede, udah paham ilmunya. Mau berkah enggak, silakan masing-masing, nafsi. Ya. Kenapa kalau aneh paksain? Bukan lillahi ta'ala. Ya. Ada orang Pak masuk surga cuman gara-gara mengutin kayu, mengutin gangguan dari jalan. Dalam riwayat begitu. Kenapa? Karena mengutinnya ikhlas lillahi ta'ala, karena kesadaran. Ya. Nah, jadi kesadaran ini yang mahal yang harus kita punya. Nah, itu tadi di dalam hati kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan dengan saya ngikutin Nabi hidup saya berkah. Nah, jadi sorban yang kita pakai ini bisa baik bisa buruk. Baik kalau kita niat ngikutin Rasulullah, tapi buruk kalau kita tujuannya pamer. Kalau kita tujuannya biar dihormatin sama orang. Aku pakai gamis, pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah, biar ntar orang cium tangan sama gua, biar orang hormatin gua, biar orang panggil ustadz, biar orang panggil kiai. Tuh, na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau terbetik di hati kita, pakai gamis merasa mulia, jangan pakai gamis, pakai koko. Kalau terbetik di hati kita pakai koko merasa tinggi, merasa tawadu, ganti gamis, gitu. Jadi nggak mesti koko, nggak mesti gamis. Pokoknya pakaian yang bikin kita ngerasa sombong, berarti itu kita kena penyakit pakaian. Nauzubillah min dzalik.
Jadi ada orang kalau ngaji pakai kaos, sholat pakai kaos. Ada orang pakai gamis, sholat pakai gamis, ngaji pakai gamis. Tapi yang pakai gamis ngecilin orang yang pakai kaos, itu pahalanya pindah. Ya, pahalanya apa? Pindah. Kenapa? Karena yang pakai kaos tawaduk, merasa malu. Sedangkan yang pakai gamis sombong. Nah, besok pada sholat pakai kaos kayaknya nih besok nih ya. Nggak begitu maksudnya, nggak begitu maksudnya. Maksudnya kalau kita pakai baju yang begini, jaga kita punya hati. Kadang lewat masjid, kan kita kalau ke masjid bukan perginya yang susah pulangnya. Ini kata guru saya, kalau orang ke masjid yang susah pulangnya bukan perginya mah gampang. Tinggal berangkat sampai masjid udah nyampe. Pulangnya yang susah. Pulang dari masjid ada orang masih nongkrong dari tadi belum sholat. Apa yang di hati kita terbetik? Iya, emang nggak pernah sholat, emang nggak kenal masjid. Gua dong ahli ibadah nih, deket ame Allah. Masya Allah. Na'udzubillah. Ngaji gampang perginya, pulangnya yang susah. Pulang dari masjid nih, dia nih yang kalau ke masjid nggak pernah nongol, pengajian boro-boro datang. Gua dong nih ngaji tiap minggu nih. Itu tuh yang berat, ya Allah ya Rabbi. Ya. Kenapa? Karena ada sebuah kisah, ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel dengan orang kang maksiat. Orang ahli ibadah jalan nih, ngelihat orang kang maksiat jalan lihat orang ahli ibadah. Yang tukang maksiat nunduk malu karena nggak pantas ketemu ame orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah melengos karena merasa nggak pantas lihat orang tukang maksiat. Ini orang yang ahli ibadah itu kemana-mana awan ngikutin dia karena karomahnya. Ketika berpapasan, si yang ahli ibadah merasa sombong dengan ibadahnya, ahli maksiat merasa malu dengan maksiatnya. Ketika papasan itu awan pindah ke yang maksiat. Seketika yang maksiat jadi wali, orang yang ahli ibadah dicabut kewaliannya sama Allah karena kesombongannya dengan orang-orang yang maksiat. Tuh, masya Allah, ngeri kita ngeri. Ya. Warwaina fihi an Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man labisa thauban jadidan, siapa orang yang pakai pakaian baru. Ini dia yang punya pakaian baru. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doanya yang Nabi ajarin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah yang telah memberikan aku pakaian ini dan telah merezekikannya padaku. Min ghairi haulin, tanpa usaha dan tanpa kekuatanku. Ya, jadi kita kalau dapat pakaian ini sebenarnya bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita. Ini semua semata-mata karena bantuan dari Allah. Ya. Makanya yang lagi rame ini, ya, kita sekarang dalam kondisi ekonomi yang begini. Ya. Kita bilang susah, mungkin relatif lah ya, nggak semua orang ngerasain susah. Tapi ya, kita harus terus bersyukur sama Allah. Ya. Dan kalau bisa, kalau pengen jadi orang bersyukur, rendahkanlah standar bahagia kita. Ya. Kalau orang punya ekspektasi tinggi, harapan tinggi, pasti gampang kecewa, pasti gampang sedih. Karena ada orang begini, gue kalau girang kalau punya mobil, kalau punya motor, nah repot nih. Berarti bahagianya itu sulit. Kenapa? Karena kudu punya mobil, kudu punya motor. Coba kalau bahagianya rumah, kalau girang mah kalau pagi-pagi bisa ngopi, ngerokok sebatang. Nah, enak gak? Gampang gak? Gampang itu. Maka tips agar kita jadi orang bersyukur, sederhanakanlah keinginan kita. Gak usah muluk-muluk. Ya. Karena kalau kita muluk-muluk, nanti kita sendiri yang susah.
Ya, pengen jadi orang kaya, nggak mesti kaya, karena orang kaya pengen bahagia, orang miskin bisa nggak bahagia? Bisa. Nggak usah repot-repot ya. Zaman kita kecil dulu main bahagia banget ya. Main kedebong pisang aja bisa jadi pestol tuh zaman dulu tuh. Ya. Kedebong diserut kan ya, jadi pestol. Nggak bisa jadi kudahan bisa tuh kan. Ada sendal putus nih. Diapain? Digunting. Dijadi ban. Ada gak bocah sekarang? Kagak ada. Gampang, seingat saya dulu kayaknya mau girang gampang dah. Ya, mau bahagia gampang. Ke kebun udah main masak-masakan. Ya, ambil daun, diludahin tuh daun tales, dimainin tuh. Gampang. Orang sekarang susah nggak girangnya? Susah. Ke pohon bambu, nyari pohon bambu dipotong, peletokan. Ya Allah, bener ya. Semakin kaya seseorang, semakin susah bahagia. Tapi semakin kita sederhana, semakin gampang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabiullah Musa alaihissalam kedatangan orang miskin. Kata orang miskin, "Ya Musa, doain saya biar jadi orang kaya." Kata Nabi Musa, "Kalau ente mau jadi orang kaya, banyak-banyak syukur ya Allah." Apa jawaban tuh orang miskin? "Ya Musa, gimana saya mau syukur? Hidup saya susah, makan susah, apa-apa susah. Bagaimana saya syukur?" Datang lagi orang kaya. "Ya Musa, doain saya jadi orang miskin." Nabi Musa nyengir, "Yang atuh miskin pengen kaya, yang atuh kaya pengen." Tuh emang begitu emang orang. Hujan aja sekarang mintanya panas. Dikasih panas mintanya hujan. Manusia kata Allah, gue geregetan juga nih manusia. Ya. Akhirnya apa? Nabi Musa nyengir, "Ya fulan, kalau ente pengen jadi miskin, silakan, gak usah syukur." Simpel aja. Setelah beberapa tahun, ternyata Nabi Musa dapetin yang miskin makin miskin, yang kaya makin tambah kaya. Kenapa? Yang kaya makin tambah kaya? Karena yang miskin gak bersyukur makin tambah miskin, yang kaya bersyukur makin tambah kaya. Ya. Saya mau tanya, kita semua kaya nggak? Kaya. Tahunya kaya dari mana? Mobil ada? Alphard kali, Alphard. Nmax, PCX nggak ada, ya. Nggak usah jauh-jauh. Jantung 1,5 M, ginjal 2 M, berapa tuh? 3,5 M. Ya, hati ya 1 M, mata 800 juta 2 biji. Banyak gak? Kaya gak? Yang mau beli iPhone jual aja ginjal tuh, kaya. Kita gak usah lihat jauh-jauh. Orang sakit ke rumah sakit pengen cangkok jantung, bayar gak? Berapa? 1,5 M. Allahu Akbar. Berarti yang punya jantung berarti orang apa tuh? Orang kaya. Udah ya, kita ngaku kita kaya semua dah. Pokoknya jamaah alabor kaya semua gitu. Kitanya punya apaan? Punya jantung gitu. Kayak udah eman udah. Maka Abu yang Baka berkata begitu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah, Allah ampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh, cuman pakai baju baca doa, Allah ampunin dosa-dosanya. Ya Allah, gampang banget kayak masuk surga ya. Cuman baca doa, diampunin sama Allah. Tuh. Kemudian bab ma yaqulu idza labisa sauban jadid aw na'lan aw shibhahu. Bab tentang apa yang mesti dikatakan kalau pakai baju yang baru atau sendal atau yang semisalnya. Yustahabu disunnahkan ayyakula mengatakan indalibasihi ketika memakainya ma qaddamna fil babi qablah. Apa yang telah kami jelaskan pada bab sebelumnya itu baca bismillah ya. Ini yang penting ya buat para ibu-ibu, mungkin sebagian ada yang hadir. Buat para bapak juga bilangin bininya ya. Kalau pakai baju, yang pertama kalau sholat perhatikan aurat. Sering orang salah dalam pakai ya mukena. Orang pakai mukena. Saya contohin ya. Ini sering begini nih. Ininya kelihatan. Nggak boleh ini kelihatan. Karena ini bukan bagian dari wajah ya. Maka wajib seorang perempuan kalau sholat nutupin dagu bawah begini. Tuh. Sampai sini. Ya. Ustaz, kok orang dulu nggak begitu? Iya orang dulu beda lah ya. Ini namanya ilmu berkembang nih.
Nyampe ke kita bahwasanya aurat sholat bagi perempuan dua, apa? Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, wajah tuh cuman sampai sini nih. Sini bukan wajah. Siapa yang sholat begini kelihatan ininya dan tahu ilmunya, maka nggak sah. Nah, sekarang kan udah tahu. Kemarin tahu nggak? Nggak, berarti nggak apa-apa gitu. Jangan nanya, wah Ustaz, kemarin sholat saya begitu. Ya nggak apa-apa, kan nggak tahu. Sekarang tahu nih. Ya. Kata mama di rumah, saya nggak tahu, kan saya di rumah. Lakinya nyampein ntar. Yang kedua, buat para istri, kalau bisa sholat pakai mukena, pakai dalaman. Sering orang perempuan sholat begitu, nggak pakai dalaman. Maaf nih ya, orang angkat tangan Allahu Akbar, kelihatan pusernya. Batal nggak? Batal tuh. Kalau bisa udah rapi pakai baju, baru pakai mukena rapi tuh. Ya. Itu bagi perempuan. Yang bagi laki-laki, pesan saya kalau bisa kalau pakai sarung ame koko, pakai daleman. Kenapa? Kalau nggak pakai daleman nanti udahnya kelihatan. Ya. Makanya kalau pengen aman, sarungnya tarik sampai atas pusar. Pakai di atas ini kayak Ma'ruf Amin tuh sini tuh. Engkongkong itu ya, itu aman tuh. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sama dengkul. Jadi kalau orang pakai baju koko, kan kalau digini kelihatan nggak kulitnya? Itu nggak sah. Makanya dianggap bolong nih baju yang pakai baju koko ya. Itu dianggap bolong. Makanya kalau dibuka ada pusarnya, berarti dianggap dia membuka aurat. Maka tarik sarungnya sampai atas, sekira-kira nutupin apa? Pusar itu ya. Kalau yang terlalu tinggi nanti dikata wakil presiden nanti. Ya, jelas ya. Dan lagi pesan saya buat yang laki-laki, kalau sholat pakai kaos, ya perhatiin belakangnya. Takut-takut pas ruku kelihatan apa? Celengannya. Nah itu bisa mengganggu jamaah lain itu. Lagi khusyuk, Allahu Akbar, astagfirullah dia. Bukan Allah, astagfirullah. Terus bagaimana solusinya? Yang narik gojek bawa sarung taruh jok motor. Yang kerja bawa sarung taruh tas. Giliran sholat pakai sarung, nggak apa-apa. Gitu, aman dah tuh. Karena tadi jangan sampai bajunya bagus, bajunya keren, cuman terbuka auratnya, sholatnya nggak sah. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga, karena Rasulullah idza stajadda sauban, dia Nabi kalau punya baju baru, samahu bismihi, Nabi namain tuh bajunya. Ya. Imamatan, baik imamahnya au gamisan atau gamisnya au ridaan atau sorbannya. Apa yang Nabi katakan? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, engkaulah yang memakaikan saya pakaian ini. As'aluka khairah ya Allah, aku mohon padamu kebaikan baju ini. Wa khairu ma suni'alah, dan kebaikan apa yang diciptakan padanya. Wa a'udzubika min syarrihi, aku mohon padamu dari keburukannya. Wa syarri ma suni'alah, dan keburukan apa yang diciptakan padanya. Hadisun sahih, ini hadisnya sahih ya. Nah, jadi baju imamah, sorban, benda mati tergantung yang make. Pisau, pedang, tembakan, benda mati tergantung yang make. Yang make orang soleh, pedang buat jihad fisabilillah. Yang make pembegal buat begal orang ya. Makanya ya gamis, kalau orang nggak niat pakai gamis buat ngikutin Nabi, nggak jadi pahala nggak nih kayak gamis. Karena Abu Jahal pakai apa? Gamis. Imamah kalau nggak niat ngikutin Nabi nggak ada pahalanya. Kenapa? Abu Jahal pakai imamah. Bedanya apa saat Abu Jahal sama Rasulullah pakai imamah? Tulis Rasulullah kalau pakai imamah pakai peci. Abu Jahal pakai imamah kagak pakai peci. Makanya kalau orang pakai imamah nggak pakai peci kayak Abu Jahal ya. Jadi kalau Abu Jahal pakai imamah tapi nggak pakai apa? Peci. Rasul pakai peci dulu baru imamah tuh. Gitu. Bukan yang begini ya. Nih kan ada orang pakai sholat begini nih. Mohon maaf ya. Yang begini ya, yang begini ini bukan imamah bukan. Ya. Panas yang begini tuh. Redu. Wakilan yang mengatakan orang Yahudi pakainya begini nih. Namanya toilasan namanya. Namanya apa?
toelasan. Makanya sunnah bagi sang khotib, nih sunnah bagi sang khotib. Kalau khutbah Jumat disunnahkan pakai toelasan. Ini saya contohin ya. Jadi kalau sholat Jumat kita jadi khotib pakai toelasan kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gini. Pakai gini, diselempangin gini. Nah, ini dia. Sunnah nih begini. Tuh, ya. Ini bukan ikut-ikutan kiai, bukan nih. Aku pengen ikut kiai ini, bukan. Ada ilmunya, nggak sembarangan ya. Orang kadang-kadang ngikut-ngikut aja. Pakai cincin, dia pakai cincin. Pakai cincin ada ilmunya. Gitu. Pakai sorban juga ada ilmunya. Gitu. Nah, ini namanya toelasan. Ini sunnah kan kalau jadi khotib Jumat pakai gini nih, begini nih. Ya. Man jangan salah, jangan pakai sarung ya, pakai sarung. Sah-sah aja sih pakai sarung ya. Cuman bagusnya pakai rida. Ini namanya rida ya. Kalau di kita namanya sorban itu ya. Ada orang nanya, Ustadz, yang benar naruh sorban di sini apa begini Ustadz? Ya kan sering kita nanya tuh. Ya, kalau orang kita kebanyakan bagaimana? Di sini kan ya. Itu ada kisahnya. Kata guru saya, ceritanya ada jamaah mau sholat ngisap samsu. Pas ngisap samsu, karena udah qomat dimatiin, ditaruh di mari. Takut diambil orang. Pas sholat kena kipas angin, nyala tuh samsu. Karena kena kupingnya ditepak. Itu imamnya kebetulan nggak pakai sorban, sorbannya begini, kemasuk ke imam gini-gini dia, masuk ke leher imamnya begini-gini gitu. Sebabnya besoknya sholat begini gitu. Kenapa sholat begini? Biar nggak kemasukan samsu gitu katanya. Itu kata guru saya, anekdot aja ya, guyonan aja. Ya. Nggak yang sunnah begini, pakai kanan tuh. Ini sunnah iktiba, gitu ya. Atau sebelah kiri. Mau kanan boleh, kiri boleh. Yang penting jangan gede-gede sorbannya. Ini sorban gede banget, takutnya keinjak. Panjang diinjak jamaah. Gitu. Dan kalau kita sholat, nih kata guru saya, kita sholat nih. Saya contohin ya. Kita sholat, kadang ada orang sholat pakai sorban. Cuman kalau sholat pakai sorban terganggu dengan sorbannya taruh. Sorbannya sholat gini, pas ruku gini, jagain sorban gitu. Kan keganggu tuh. Taruh aja lah sorban gitu. Jadi kenapa guru-guru kita kalau sholat naruh sorban? Bukan alas, bukan. Takut mengganggu kekhusyuan. Jadi ada alasannya, nggak sembarang-barangan. Wah, Habib naruh sorban tuh, gue naruh apaan ya? Jadi naruh sorban karena apa? Takut ganggu. Ya gitu. Warwaina dalam riwayat yang lain dalam kitab Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu man labisa sauban jadid. Siapa yang pakai pakaian baru? Faqala, dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian untukku yang bisa nutupin auratku, ya. Aurat. Jadi makna aurat itu dua, makna hakiki, makna kiasan. Makna hakiki aurat adalah ya aurat kita, ya, pusar sampai dengkul laki-laki. Tapi makna aurat kiasan adalah aib, ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran buat suami istri, antum libasul lahun antum libasul lahun, ya, wa hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Maknanya apa? Saling nutup aib gitu. Makanya nggak boleh nih seorang bini ceritain aib ranjang suaminya, ya. Temannya nanya gitu, gimana malam lo melaki lo? Begini, laki gue payah banget gitu, nggak boleh. Pokoknya tutupin. Perempuan laki pun sama, jangan ceritain kekurangan bininya. Sekarang apa-apa di-update di WA sekarang. Laki gue yang tolol nih begini nih, di foto. Nah dia nih yang payah banget nih, lembek banget gitu. Waduh, bahaya, nggak boleh. Aurat, ya. Bagi laki-laki jaga aurat bini, bagi bini jaga aurat laki. Nah, ada hal yang luar biasa yang Rasul kerjakan. Summa amada ila saubil ladzi ahlak. Abis itu Nabi ketika dibagi baju baru, Nabi ambil baju lama yang udah usang.
Ngapain? Fatasaddaqa bihi, Nabi sedekahin. Tuh, kebiasaan Nabi kalau dapat baju baru keluar baju yang lama. Tuh ya. Nah, jadi kalau kita punya baju banyak di lemari kita, bagi orang ya. Tapi yang kira-kira pantas nih bagi yang bolong-bolong, udah ketek bolong, sini bolong, bagi yang pantas. Yang bolong buat topo aja. Ya. Nah, sarung di rumah banyak gak sarung di rumah? Bagi itu ya, orang masuk satu keluar satu gitu. Ada seorang kiai ya, dia suatu hari sedekah sarung, dikasih sarung jamaahnya. Subhanallah, itu jamaahnya girang dikasih sarung. Nggak lama tuh kiai dibagi 10 sarung sama orang. Bukan girang malah nangis. Kenapa nangis? Ya Allah, jangan sampai ini jadi balasanmu di dunia, di akhirat nggak dapat balasan lagi. Tuh. Makanya kalau kita niat ngasih, jangan ngarep balasan. Kenapa? Cukup di akhirat balasannya dari Allah. Jangan sampai sedekah banyak cuman kagak ada pahalanya. Fatasaddaqa bihi kana fi hifdzillah wa fi kana fillah azza wa jalla fi sabilillah hayyan wa mayyitan. Tuh ya. Dan yang terakhir, rawaina fi sahih Bukhari an Ummi Khalid binti Khalid radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, kata Ummi Khalid, utiya Rasulullah bi thiyabin fiha khamisah sauda. Suatu hari Nabi didatengin dibagi baju yang mana ada motif hitamnya ya. Qala, ia mengatakan, man tarawna naksuha hadhil khamisah. Siapa nih di antara kalian, siapa nih yang menurut kalian itu pantas kami pakaiin baju ini? Jadi Nabi dibagi baju cuman bukan selera Nabi. Ya. Fa'askatal qaum, orang-orang semuanya diam. Faqala utuni bi Ummi Khalid, tolong panggilin Ummi Khalid. Fa'utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian didatangin tuh Ummi Khalid, fa'albasani habiyadihi, Nabi pakaiin langsung tuh kepada Ummi Khalid, katanya apa? Abli wa akhliki, pakai ini sampai rusak sampai usang. Kata Nabi, pakai ini pakaian sampai rusak sampai usang. Subhanallah, 2 kali diulang. Kata nih orang, itu saya pakai itu baju ya. Sepanjang saya pakai umur saya terus bertambah. Ketika sudah usang, udah rusak, meninggal dipanggil Allah gitu. Jadi sesuai kata Nabi, pakai sampai apa? Rusak. Pas sudah rusak, meninggal orangnya ya. Ada lagi sahabat datang bawa susu. Rasul doain, Allahumma jamilhu, ya Allah gantengin dia. Doanya Nabi dikabul Allah. Ini orang ganteng sampai 80 tahun kagak ada gigi yang copot, kagak ada yang rambut yang uban. Tuh. Doanya apa tadi? Allahumma jammilhu tuh. Nah, inilah ya. Dikatakan dalam yang terakhir, dalam hadis yang terakhir, ro'a ala Umar sauban. Rasulullah melihat Umar pakai baju yang baru. Pakai baju. Kata Nabi, ajadidun hadza am ghasil. Ya Umar, ini baju baru apa baju dicuci? Apa kata Umar? Bal ghasil ya Rasulullah. Ini baju dicuci ya Rasulullah. Jadi kata baru. Apa kata Rasul? Ilbas jadidan ya Umar, pakai pakaian baru. Pakai pakaian baru. Kan ada orang begini, Buma ngaji tasawuf. Kalau tasawuf belajar zuhud. Kalau zuhud bajunya apa? Jelek. Enggak. Nabi suruh ya Umar pakai baju baru. Jadi nggak salah kita pakai baju bagus, nggak salah. Yang penting hati kita. Wa ish hamidan, hidup dengan keadaan terpuji. Wa mut syahidan sa'idan, mati dalam kondisi syahid dan bahagia tuh. Terakhir ada kisah. Suatu hari ada orang pernah mencela Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi. Kenapa? Sayyidina Hasan pakai bajunya dari apa? Ada campuran sutranya. Pokoknya bajunya bagus. Baju orang kaya. Sampai dicela, wah katanya cucu Nabi pakai baju bagus, nggak sama kakeknya, begitu orang bilang. Lalu orang yang ngomong itu disamperin sama beliau, ditarik tangannya, dimasukin ke dalam jubahnya. Ternyata pas ditarik masuk ke dalam jubahnya, di dalamnya karung goni. Luarnya baju bagus, dalamnya karung goni. Apa dikatakan? Amma baju yang luar saya yang bagus, ini saya peruntukkan untuk orang agar orang jangan kasihan sama saya.
Tapi baju saya yang dalam itulah baju saya di hadapan Allah, baju seorang hamba saya di hadapan Tuannya itu. Ya. Jadi kalau antum mau contoh boleh juga tuh. Ya. Luarnya baju keren, dalamnya karung. Ya, nyontoh ini. Luarnya bagus kan, Supreme kan, masya Allah, bermerek, branded kalau kata orang sekarang. Dalamnya kosoblong gitu, boleh aja. Ya. Jadi kalau kita ngukur orang, kadang-kadang jangan dari pakaiannya. Sering ketipu kita. Di pulau ada orang kaya banget. Itu kalau ke bank naruh duit pakai bekos oblong, bolong lagi. Ada orang baru kayaknya bohong-bohongan. Pakai baju keren banget, naik mobil sewaan mobilnya. Ya, makanya biasanya gitu, makin tinggi makin nunduk, makin tinggi makin nunduk. Orang kaya bener kagak nunjukin kekayaan lewat pakaiannya, tapi orang kaya yang bener nunjukin kayaknya lewat kedermawanannya. Jangan sampai kita datang ke rumah orang kaya minta proposal, kata orang kaya, "Idah gue doain," begitu. Kagak pantas orang kaya doain. Kalau orang kaya doanya di mana? Fulus, ya. Datang ke orang susah, jangan minta fulusnya, minta apa? Doanya, gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi sama kita. Ya mudah-mudahan ya kajian kita bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya tentang perihal masalah judul atau yang lain, boleh silakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya mau tanya tentang surat akhlak malam. Alhamdulillah.